Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Calvin Kue dengan NIM D1011181052. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil materi daripada sidang akhir saya yang berjudul Pengembangan Geometrik Sisi Udara, Runway Taxiway dan Apron, Bandara Supadio dengan adanya jalur runway baru. Latar belakang, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah lebih dari 17.000 pulau dan luas wilayah 1.900.000 km persegi. Maka dari itu, rakyat Indonesia sendiri membutuhkan moda transportasi yang efisien dan efektif. Salah satunya merupakan lalu lintas udara. Bandara Internasional Supadio itu merupakan salah satu bandara internasional terbesar di Pulau Kalimantan. Adanya kenaikan kunjungan pesawat di Bandara Supadio yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Dapat dilihat dari data grafik berikut ini, kita bisa melihat bahwa grafik data kunjungan pesawat itu cenderung naik setiap tahunnya. Namun pada saat terjadinya pandemi COVID-19 pada tahun 2020 dan 2021 itu mengalami penurunan yang cukup signifikan. Tetapi dapat kita simpulkan bahwa atau kita anggap bahwa pada tahun berikutnya kunjungan pesawat Bandara Supadio itu akan terus meningkat. Nah, adapun perencanaan jalur runway yang baru itu diharapkan dapat mendukung perkembangan pergerakan lalu lintas udara. Perumusan masalah. Yang pertama, pertumbuhan lalu lintas udara yang semakin padat, terkhususnya pada Bandara Supadio. Yang kedua, adanya perubahan fungsi daripada runway existing, di mana akan diubah menjadi paralel taxiway terhadap runway rencana. Ketiga, diperlukannya perencanaan geometrik dan ukuran runway yang baru untuk memfasilitasi perkembangan lalu lintas udara dalam 20 tahun ke depan. Yang keempat, adanya permasalahan sekarang di mana pesawat udara yang mendarat atau landing memakan waktu yang lama untuk berpindah dari runway menuju apron. Nah, ini akan berhubungan dengan adanya perencanaan high speed exit taxiway yang sebelumnya belum ada di Bandara Supadio. Kemudian tujuan penelitiannya, yang pertama, memprediksi atau forecasting pertumbuhan lalu lintas udara dalam 20 tahun mendatang. Yang kedua, mengembangkan tata letak atau layout sisi udara. Yang ketiga, merencanakan geometrik runway yang baru. Yang keempat, merencanakan geometrik taxiway, terkhususnya high speed exit taxiway, agar pesawat dapat mendarat atau landing untuk berpindah dengan cepat dan tanpa hambatan dari runway menuju paralel taxiway. Yang kelima, merencanakan geometrik dan ukuran daripada apron untuk dapat memfasilitasi pesawat udara yang parkir pada setidaknya 20 tahun yang akan datang. Batasan masalah. Yang pertama, lingkup penelitian adalah data dari kunjungan pesawat yang beroperasi, jumlah penumpang di bandara, data temperatur, data gradien atau kemiringan, data ketinggian permukaan, data tata letak atau layout, data waktu penggunaan runway, dan juga data geometrik sisi udara existing pada Bandara Supadio. Kedua, peneliti menganalisis pertumbuhan jumlah penumpang Bandara Supadio sampai 20 tahun mendatang menggunakan metode trend analysis. Mengapa digunakan metode trend analysis? Karena merupakan metode yang cukup sederhana dan juga akurat. Yang ketiga, tujuan dari pengembangan dalam tugas akhir ini itu meliputi sisi udara, runway, taxiway, dan apron, Bandara Supadio dengan adanya jalur runway baru agar dapat memfasilitasi lajunya pertumbuhan lalu lintas dengan juga mengembangkan sisi letak atau layout bandara tanpa adanya perombakan yang signifikan. Kemudian kita masuk ke data umum dan lokasi bandara. Untuk nama bandara sendiri itu Bandara Internasional Supadio dengan runway existingnya itu berukuran 2.600 meter kali 45 meter dengan arah 1533, elevasi 3 meter di atas permukaan laut, kemiringan memanjang atau slope runway 1%, temperatur referensi atau ART itu 27,9595 derajat Celcius sesuai dengan data 2012. Nah, kita bisa melihat bahwa di gambar di samping itu merupakan gambar Bandara Supadio. Nah, kita bisa melihat dalam kotak merah itu merupakan lokasi perencanaan runway yang baru. Nah, kemudian runway existing itu akan diubah menjadi parallel taxiway. Kemudian adapun data temperatur referensi atau ART itu kita tidak menggunakan data sebelumnya atau tahun 2012 itu, namun akan dikumpulkan data temperatur yang baru pada tahun 2017 sampai 2021 agar data lebih akurat atau lebih sesuai dengan perencanaan yang akan dilakukan. Pencarian dan pengumpulan data.
Yang pertama, data pergerakan pesawat dan penumpang itu bersumber dari statistik transportasi udara yang dikumpulkan dalam 10 tahun terakhir sebelum adanya pandemi COVID-19, yaitu tahun 2009 sampai 2018. Yang kedua, data geometrics runway existing itu bersumber dari Wikipedia dan juga penelitian terdahulunya. Yang ketiga, data elevasi ketinggian bandara yang bersumber dari Wikipedia dan juga penelitian terdahulu. Yang keempat, data jadwal keberangkatan dan kedatangan pesawat dan juga data waktu penggunaan runway. Itu bersumber dari Flightradar 24, merupakan situs web daring yang memfasilitasi pergerakan pesawat pada suatu bandara. Yang kelima, itu data suhu atau temperatur yang bersumber dari BMKG dan juga Badan Pusat Statistik pada tahun 2017 sampai 2021, yaitu 5 tahun terakhir. Yang keenam, data karakteristik pesawat. Itu bersumber dari karakteristik manual dari masing-masing pesawat atau yang direkap dalam KP39 tahun 2015. Kemudian kita masuk ke perencanaan pengembangan geometrik sisi udara. Yang pertama itu adalah runway, dengan perencanaan pengembangannya adalah panjang dan lebar, kemiringan memanjang dan melintang, runway strip, clearway dan stopway, runway and safety area atau RESA, dan juga markings. Kemudian untuk taxiway ada panjang dan lebar, kemiringan memanjang dan melintang, fillet taxiway, clearway dan stopway, high speed exit taxiway, dan juga markings. Yang terakhir itu apronnya, yang direncanakan adalah luasan apron dan clearance, jumlah apron gate, dan juga markings. Kemudian kita akan membahas tentang diagram alir tugas akhir saya. Yang pertama itu dimulai dari perumusan masalah, kemudian lanjut ke studi literatur, kemudian pencarian dan pengumpulan data, ada data pergerakan penumpang dan pesawat, data runway existing, data ketinggian permukaan bandara, data jadwal keberangkatan pesawat dan penggunaan runway, data temperatur, data karakteristik pesawat. Kemudian dari data tersebut kita akan menganalisis forecasting jumlah penumpang bandara dalam 20 tahun yang akan datang. Kemudian setelah mendapatkan jumlah penumpang bandara pada 20 tahun yang akan datang, kita akan menentukan pesawat rencananya. Kemudian dari situ kita akan merencanakan pengembangan fasilitas sisi udara yang sesuai dengan pesawat rencananya. Kita akan merencanakan geometric runway-nya, kemudian geometric taxiway dan exit taxiway, kemudian geometric apron. Kemudian kita juga akan merencanakan marking, dan setelah itu kita akan mendesain layout-nya, kemudian kesimpulan dan saran, dan selesai. Analisis data lalu lintas udara. Nah, dari tabel sebelah kiri kita dapat melihat data historis pergerakan pesawat pada 10 tahun terakhir sebelum adanya pandemi COVID-19, yaitu pada tahun 2009 sampai 2018. Nah, kita bisa melihat bahwa pergerakan pesawat pada tahun 2009 sampai 2018 itu mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Nah, dari tabel yang sebelah kanan itu kita dapat melihat data load factor pesawat pada tahun 2018. Nah, load factor sendiri itu merupakan faktor atau persentase pesawat itu terisi oleh penumpangnya. Nah, kita dapat melihat rata-rata yang didapatkan itu senilai 71,71%. Kemudian, kita dapat melihat data historis pergerakan penumpang pada tahun 2009 sampai 2018. Nah, ini juga sebanding dengan jumlah pergerakan pesawat yang tadi. Nah, itu sebanding dan juga naiknya signifikan. Nah, kita bisa lihat dari tabel sebelah kanan, dari grafik sebelah kanan maksud saya. Kemudian kita akan melakukan forecasting jumlah pergerakan penumpang. Nah, forecasting itu dicoba dengan menggunakan 3 teknik analisis regresi, yaitu linear, eksponensial, dan polinomial. Nah, kita bisa melihat plotting regresinya itu dalam grafik sebelah kanan. Nah, juga didapatkan bahwa analisis regresi dari polinomial itu merupakan analisis yang paling akurat dengan memiliki nilai R kuadrat itu yang terbesar, sebesar 0,9705. Yang warna biru. Nah, kemudian kita akan melakukan forecasting jumlah pergerakan penumpang bandara dengan menggunakan regresi polinomial sampai tahun 2042.
Nah, di sini merupakan hasilnya kita mendapatkan sebesar 28.305.677 penumpang pada tahun 2042. Kemudian kita akan melakukan penentuan pesawat rencana. Nah, penentuan pesawat rencana itu ditentukan berdasarkan pesawat yang paling banyak mendarat dan juga pesawat yang paling besar dalam segi kapasitas penumpang. Nah, kita bisa melihat bahwa pada tabel sebelah kiri itu merupakan data pada tahun 2018 pada tanggal 31 Desember 2018 sebelum adanya pengaruh dari pandemi COVID-19. Nah, kita bisa melihat bahwa pada hari tersebut pesawat Boeing 737-800 itu merupakan pesawat yang paling banyak mendarat sebesar 40% dari total pergerakan pesawat yang terdapat pada hari tersebut. Kemudian dari tabel yang sebelah kanan juga kita bisa melihat bahwa pesawat Boeing 737-800 itu merupakan pesawat yang paling besar dalam segi kapasitas penumpangnya di antara pesawat lain yang mendarat pada Bandara Supadio. Kemudian kita akan menentukan pergerakan pesawat pada saat waktu puncak atau peak hour. Sebelumnya kita akan menentukan peak hour itu ditentukan dengan melihat jumlah maksimum dari pergerakan pesawat dalam waktu 1 jam. Nah, kita bisa melihat bahwa pada jam 11.30 sampai 12.30 pesawat paling banyak mendarat dan juga take off sebesar 13,64% dari total pergerakan pada hari itu juga. Kemudian untuk tabel sebelah kanan itu merupakan rincian data pergerakan pesawat pada saat peak hour, yaitu pada waktu 11.30 sampai 12.30 waktu setempat. Kemudian kita masuk ke rata-rata waktu penggunaan runway atau runway occupancy time. Data ini digunakan untuk mengecek kapasitas penggunaan runway apakah masih memadai. Nah, dalam hal ini runway existing pada tahun 2018 pada saat peak hour-nya, yaitu 11.30 sampai 12.30. Nah, di sini kita bisa melihat data penggunaan runway masing-masing pesawat pada saat jam itu juga. Nah, kita bisa melihat totalnya itu yang digunakan 55 menit 15 detik ya. Jadi total penggunaan runway existing itu sebanyak 92,1% pada saat jam itu juga, yang menandakan bahwa runway existing itu cukup sibuk dengan selisih sebesar 4 menit 45 detik di mana runway bebas untuk digunakan pada saat peak hour tersebut. Kemudian kita akan membahas pergerakan pesawat pada saat waktu puncak atau peak hour pada tahun rencana 2042. Kita akan menghitung jumlah pergerakan penumpang harian pada tahun 2042. Didapatkan bahwa pergerakan penumpang harian itu dihitung dengan pergerakan penumpang tahunan dibagi dengan jumlah hari dalam satu tahun, yaitu kita mendapatkan 77.550 pergerakan penumpang pada tahun 2042. Kemudian kita akan menghitung jumlah pergerakan penumpang jam sibuk pada jam 11.30 sampai 12.30 pada tahun 2042. Pergerakan penumpang jam sibuk itu sama dengan pergerakan harian dikali persentase peak hour, yaitu 77.550 dikali dengan 13,64%, didapatkan sebanyak 10.575 pergerakan pada saat jam sibuk pada tahun 2042. Kemudian kita akan menghitung jumlah pergerakan pesawat pada jam sibuk pada jam 11.30 sampai 12.30 pada tahun 2042. Dihitung bahwa pergerakan pesawat jam sibuk itu merupakan pergerakan penumpang jam sibuk dibagi dengan kapasitas penumpang pesawat rencana dikali dengan load factor. Kita mendapatkan bahwa ada sebanyak 41 pergerakan. Kemudian kita akan masuk ke dalam perencanaan geometrik runway. Di sini kita bisa melihat bahwa dari tabel kanan itu merupakan karakteristik pesawat udara rencana, yaitu Boeing 737-800. Nah, di sini merupakan rinciannya. Nah, yang terpenting itu kita mendapatkan ARFL-nya sebesar 2.256 meter dan juga kode referensi aerodrome-nya itu 4C. Kemudian dari situ kita akan menganalisis koreksi panjang runway yang dimulai dari koreksi terhadap elevasi.
di mana FE merupakan 1 tambah 0,07 dalam kurung H per 300. Nah, H itu merupakan ketinggian elevasi permukaan bandara di atas permukaan laut. Nah, didapatkan itu H-nya merupakan 3, jadi didapatkan FE-nya 1,0007. Kemudian kita akan melakukan koreksi terhadap suhu atau temperatur. Sebelum itu kita akan mengolah terlebih dahulu data suhu selama 5 tahun terakhir pada tahun 2017 sampai 2021. Nah, itu bulan terpanas dari masing-masing tahun yang akan ditinjau itu dapat kita lihat dalam tabel sebelah kiri. Nah, pada tahun 2017 bulan terpanas Juni, 2018 bulan terpanasnya Agustus, dan seterusnya. Kemudian contoh analisis perhitungan suhu harian maksimum dan hari rata-rata pada bulan Juni 2017. Nah, ini merupakan contoh pada tahun 2017 ya. Jadi didapatkan bahwa T1-nya itu 27,46 derajat Celcius dan T2-nya itu 33,31 derajat Celcius. Ini dari bantuan Microsoft Excel. Nah, kemudian dari T1 dan T2 kita menghitung nilai T0. T0 didapatkan sebesar 29,41 derajat Celcius pada bulan Juni 2017. Kemudian dari hasil tersebut, kita akan merekap nilai T0-nya. Nah, didapatkan bahwa selama 5 tahun terakhir itu yang paling bulan terpanas itu pada tahun 2019, yaitu pada bulan Mei, sebesar 29,78 derajat Celcius. Kemudian kita akan menghitung nilai koreksinya, FT ya. Jadi FT merupakan 1 tambah 0,01 kali T0 dikurang 15 kurang 1,95 per 300 kali H. Nah, nilai T0 kita masukkan sebesar 29,78 derajat Celcius. Dan nilai H yaitu ketinggian elevasi permukaan sebesar 3 dan didapatkan hasil 1,148. Kemudian kita akan melakukan koreksi terhadap slope. Nah, Fs sama dengan 1 tambah 0,1 kali S. Nah, S itu merupakan slope. Nah, untuk slope sendiri itu nanti ada tabelnya. Jadi 0,8 itu bersumber dari tabel dari ICAO. Ya, ketentuan slope memanjang runway. Nah, didapatkan bahwa Fs itu 1,08. Dari ketiga koreksi tersebut, kita dapat menghitung panjang runway rencananya, yaitu RFL dikali FE dikali FT kali Fs. Nah, jadi 2256 dikali 1,0007 dikali 1,148 dikali 1,08 didapatkan sebesar 2800 meter untuk panjang runway-nya. Kemudian kita masuk ke perencanaan lebar runway dan bahu. Nah, dari tabel yang pertama kita bisa melihat ketentuan lebar runway itu sebesar 45 meter dengan lebar bahu 6 meter ya. Nah, di sini kita bisa melihat juga dari gambar itu lebar runway 45 meter dan juga lebar bahu kiri 6 meter dan lebar bahu kanan 6 meter. Kemudian kita akan merencanakan kemiringan runway-nya. Nah, untuk kode huruf C, Aerodrome Reference Code C, nah, kita mendapatkan kemiringan memanjangnya pada bagian landasan itu maksimal 1,5%. Dan juga untuk 1/4 dari ujung landasan itu 0,8% maksimumnya. Kemudian untuk kemiringan melintang kita mendapatkan 1,5%. Kemudian kita akan merencanakan runway strip. Nah, jarak batas strip dari ujung landasan itu adalah sebesar 60 meter. Lebar strip itu 300 meter. Kemiringan memanjang maksimum untuk area graded adalah sebesar 1,5%. Kemiringan melintang maksimum untuk area graded adalah sebesar 2,5%. Kemudian perencanaan runway and safety area atau RESA itu panjang dan lebarnya adalah masing-masing sebesar 240 meter. Dan kemiringan memanjang dan melintang RESA itu maksimal sebesar 5%. Untuk perencanaan clearway dan stopway, panjang clearway maksimal sebesar setengah dari panjang runway. Nah, untuk panjang clearway akan diambil sebesar 500 meter. Lebar clearway adalah sepanjang 75 meter untuk dua sisi dari titik tengah daripada runway. Kemiringan clearway itu maksimal 1,25%. Panjang stopway adalah sebesar 60 meter. Dan lebar stopway adalah sama dengan lebar runway, yaitu 45 meter.
Nah, gambarnya dapat dilihat dari gambar perencanaannya dapat dilihat dari gambar tersebut di bawah. Kemudian perencanaan jarak antara paralel taxiway dengan runway itu didapatkan sebesar 168 meter sesuai dengan kode huruf C. Kemudian untuk perencanaan lebar taxiway dan bahu, nah dari yang tabel berikut itu merupakan lebar minimum taxiway-nya itu 18 meter. Nah, dengan ketentuan jika pesawat udara dengan jarak antar roda atau wheelbase length itu kurang dari 18 meter, lebar taxiway itu dapat dikurangi menjadi 15 meter. Nah, dapat diketahui juga pesawat Boeing 737-800 itu mempunyai wheelbase length-nya sebesar 15,6 meter. Maka lebar taxiway-nya itu dapat diambil sebesar 15 meter. Kemudian untuk lebar minimum taxiway dan taxiway shoulder-nya itu sebesar 25 meter. Nah, kemudian kita dapat mengetahui atau menghitung lebar bahu itu sebesar 10 meter dengan lebar taxiway-nya itu kan 15 meter tadi. Nah, lebar minimum taxiway tambah shoulder-nya itu 20 meter. Nah, kita sisa mengurangi nilai lebarnya didapatkan 10 meter total untuk dua sisi. Sehingga lebar bahu taxiway adalah sebesar 5 meter untuk masing-masing bahu, sebelah kiri dan sebelah kanan. Untuk perencanaan kemiringan taxiway, didapatkan bahwa kemiringan memanjang maksimumnya itu sebesar 1,5%, perubahan maksimum kemiringannya itu sebesar 1% tiap 30 meter, jari-jari peralihan minimum itu 3000 meter. Untuk kemiringan melintang maksimumnya itu sebesar 1,5%. Kemudian kita masuk ke perencanaan Felix taxiway. Untuk dimensinya itu sendiri kita sudah diberikan ketentuan dari ICAO sesuai dengan kode huruf dari Aerodrome Reference Code itu C. Kita mengambil putaran taxiway sebesar 30 meter, panjang dari peralihan ke fillet itu 45 meter, R1 sebesar 41,5 meter, R2 juga sebesar 41,5 meter, R0 itu sebesar 53, R kecil 1 itu 25 meter, dan R kecil 2 itu 35 meter. Kemudian kita masuk ke perencanaan high speed exit taxiway 30 derajat. Yang pertama, kita menentukan kecepatan pesawat rencana. Didapatkan bahwa kecepatan pesawat pada saat masuk ke exit taxiway itu sebesar 25,8 meter per detik atau 93 km per jam. Kemudian kita menentukan lokasi terletaknya exit taxiway dari ujung runway atau S. Nah, S itu dihitung dari D1 tambah D2. D1 merupakan jarak dari ujung runway ke titik touchdown yang kita ketahui bahwa sebesar 400 meter sesuai dengan gambar sebelah kanan. Nah, D2 itu sendiri kita harus menghitung. Nanti baru kita menghitung. Nah, di sini kita langsung saja menghitung ke nilai D2 yang dimulai dari kita melihat tabel kecepatan pesawat pada saat touchdown dan perlambatan pesawat di runway. Nah, kita dapat kecepatannya atau VUL itu sebesar 61,67 meter per detik dan juga perlambatannya atau A itu sebesar 1,52 meter per detik kuadrat. Kemudian kita menghitung nilai D2 yang dihitung dari VUL kuadrat dikurang VE kuadrat dibagi 2A yang didapat bahwa sebesar 1032,09 meter. Kemudian nilai D2 itu harus dikoreksi terlebih dahulu oleh faktor elevasi, temperatur, dan kemiringan atau slope yang didapatkan dari perhitungan sebelum-sebelumnya ya, FE, FT, dan FS. Nah, kita mengalihkan semuanya didapatkan 1280,53 meter. Maka nilai S itu sebesar D1 tambah D2 didapatkan 1680,53 meter. Dapat disimpulkan bahwa jarak ujung runway menuju ke high speed exit taxiway 30 derajat adalah sebesar 1680,53 meter. Yang ketiga, kita menghitung dimensi radius dan panjang lengkung putaran R1, R2, L1, L2. Didapatkan R1 itu sebesar 941 meter dengan kecepatan pesawat pada saat masuk ke exit taxiway itu 93 km per jam. Kemudian kita menghitung nilai R2. Nah, dengan rumus R2 sama dengan VE
kuadrat dibagi 125F. F merupakan koefisien gesekan terhadap perkerasan, yaitu diambil sebesar 0,13. Nah, kita mendapatkan nilai R2 sebesar 532,35 meter. Kemudian kita menghitung nilai L1. L1 didapatkan dari rumus VE pangkat 3 dibagi 17,75 R2 didapatkan sebesar 85,12 meter. Kemudian kita menghitung nilai L2 yang didapatkan dari delta 1 dulu, kita dapat 5,19 derajat. Kemudian delta 2 itu merupakan delta dikurang delta 1. Delta itu merupakan sudut exit taxiway-nya itu 30 derajat dikurang 5,19 derajat, dapatkan 24,81 derajat. Kemudian kita bisa menghitung nilai L2 yang didapatkan sebesar 230,4 meter. Kemudian kita menghitung jarak berhenti atau stopping distance atau SD. SD didapatkan dari VE kuadrat dibagi 25,5A. VE itu dalam kilometer per jam 93 kuadrat jadinya. Dibagi 25,5 dikali 1,52 sebagai perlambatannya. Didapatkan sebesar 223,14 meter. Kemudian kita menentukan fillet exit taxiway-nya. Itu untuk sudut tikungan 30 derajat, radius filletnya digunakan 7,5 meter. Kemudian untuk sudut tikungan 150 derajat itu kita menggunakan 60 meter untuk radius filletnya. Kemudian ini merupakan gambar rencana high speed exit taxiway 30 derajat dan juga exit taxiway 90 derajat yang berada pada kedua ujung runway. Kemudian kita masuk ke perencanaan geometrik apron. Yang pertama, perencanaan jumlah gate position. Untuk merencanakan jumlah gate position, kita harus menghitung volume rencana departure terlebih dahulu. Nah, juga diketahui bahwa jumlah total pergerakan pesawat untuk arrival dan juga departure adalah sebanyak 41 pergerakan totalnya. Maka V itu dapat dihitung dari total pergerakan dibagi 2. Didapatkan bahwa ada sebanyak 21 pergerakan untuk departure-nya. Kemudian perkiraan jenis pesawat yang akan beroperasi pada saat peak hour itu dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut. Kemudian kita menentukan waktu penggunaan atau parkir gate dalam T untuk pesawat rencana Boeing 737-800. Nah, di sini merupakan terminal operation dari pesawat Boeing 737-800. Didapatkan nilai T adalah sebesar 41 menit. Nah, 41 menit merupakan nilai rata-rata pesawat Boeing 737-800 itu parkir dalam apron. Kemudian kita menentukan faktor pemakaian gate atau U. Nah, umumnya nilai U yang dipakai oleh jenis perusahaan penerbangan adalah sebesar 0,6 sampai 0,8. Nah, maka kita mengambil U sebesar 0,8. Menghitung jumlah gate yang akan diperlukan atau G. Nilai G itu dapat dihitung dari V kali T dibagi U, yaitu 21 kali 41 dibagi 0,8. Maka kita mendapatkan 18 buah gate untuk apron Bandara Supadio pada tahun 2042. Kemudian kita merencanakan loss apronnya. Sebelum merencanakan loss apron, kita melihat karakteristik pesawat rencananya terlebih dahulu. Untuk Boeing 737-800, wingspan-nya sebesar 34,3 meter, wheelbase sebesar 15,6 meter, overall length-nya itu 39,5 meter. Kemudian kita menghitung radius putaran R pada pesawat pada saat parkir di apron, di mana R dihitung dari rumus W/2 tambah B per tan 60 derajat sama dengan 34,3 bagi 2 tambah 15,6 dibagi tan 60 derajat. Didapatkan sebesar 26,157 meter. Kemudian kita menentukan clearance antar pesawat di apron. Nah, kita bisa melihat clearance-nya itu dari ketentuan ICAO dari tabel berikut. Itu didapatkan clearance sebesar 4,5 meter. Kemudian kita menghitung loss area A. Loss area A itu terdiri dari 18 buah parking stand atau G yang sejajar dan berhadapan langsung dengan taksi lain untuk tempat parkir pesawat. Nah, nilai PA itu didapatkan dari G kali 2R tambah G kali C. Didapatkan sebesar 1022,65 meter dan nilai LA itu
L tambah C tambah W. Jadi 39,5 tambah 4,5 tambah 34,3. Dapatkan sebesar 78,3 meter. Untuk luas area A, yaitu PA kali LA, sebesar 80.074 meter persegi. Kemudian kita menghitung luas area B yang terdiri dari satu buah saksi lens. Untuk PB, itu nilainya sama dengan PA, yaitu 1022,65 meter. Untuk LB, itu sama dengan W, 34,3 meter. Kemudian kita dapat menghitung luas area B, PB kali LB, sebesar 35.077 meter persegi. Kemudian luas apron totalnya kita mendapatkan 115.151 meter persegi. Nah, untuk lebih jelasnya gambar perencanaan apron dapat dilihat dari kedua gambar berikut. Kemudian kita masuk ke perencanaan markingnya. Untuk marking sendiri itu kita membagi menjadi dua, marking pada runway dan marking pada taxiway dan juga apron. Nah, untuk marking pada runway itu yang pertama itu marking nomor landasan atau runway designation marking yang digunakan angka 153 untuk runway tunggal arah 1533. Di sini kita bisa melihat dimensi-dimensinya. Kemudian marking sumbu landasan atau runway centerline marking. Panjang stripnya adalah 36 meter, jarak antar strip itu 24 meter. Garis pertamanya itu berjarak 12 meter dari nomor landasan, dengan lebar stripnya itu 0,9 meter, yang dapat dilihat dari gambar seperti berikut. Untuk threshold marking, itu ditempatkan sejauh 6 meter dari kedua tepi ujung runway, dengan panjang 45 meter dan lebar 1,8 meter, dan jarak antara setiap strip adalah sejauh 0,9 meter. Jumlah strip adalah sebanyak 12 buah, yang sesuai dengan tabel pada ketentuan ICAO. Untuk lebar runway 45 meter digunakan jumlah strip sebanyak 12 buah. Untuk gambar lebih detailnya kita bisa melihat sebagai berikut. Kemudian untuk fixed distance marking itu jarak dari threshold ke marking adalah sejauh 400 meter, panjang strip adalah sebesar 60 meter, lebar strip adalah sebesar 10 meter, dan jarak antar strip diambil sebesar 21,6 meter, yang sesuai dengan ketentuan dari ICAO seperti pada tabel berikut. Itu disesuaikan dengan panjang runway-nya. Untuk panjang runway 2.800 meter itu diambil yang paling kanan, yang dari 2.400 meter dan ke atas. Nah, untuk gambarnya kita bisa melihat seperti berikut untuk fixed distance marking. Kemudian untuk touchdown zone marking, strip tunggal berukuran 22,5 meter kali 1,8 meter, strip ganda berukuran 22,5 meter kali 1,8 meter dengan jarak antar strip itu 1,5 meter, jarak antara pasangan strip itu 150 meter, jumlah pasangan strip adalah 5 sesuai dengan ketentuan seperti pada tabel berikut. Untuk gambarnya kita juga bisa melihat seperti berikut. Marking tepi landasan. Untuk marking tepi landasan, runway dengan lebar 45 meter, maka lebar stripnya adalah 0,9 meter. Untuk runway end marking, lebar garisnya adalah 1,8 meter, dan sepanjangnya itu sepanjang lebar runway. Ya, untuk gambarnya kita bisa melihat untuk yang di lingkar merah, untuk marking pada taxiway dan apron, pada taxiway dan taxiland di apron, marking ditempatkan pada sumbu tengah seluruh perkerasan taxiway dengan warna kuning selebar 0,15 meter. Dan juga jarak antar centerline taxiway dan centerline runway yang berada di perkerasan runway adalah sejauh 0,9 meter. Yang dapat kita lihat untuk lingkaran merah. Nah, ini merupakan perencanaan layoutnya dan juga hasil plotting perencanaan layout pada kondisi existing yang sekarang. Penutup. Yang pertama, kesimpulan. Yang pertama, forecasting pergerakan pesawat dan penumpang pada tahun rencana. Didapatkan jumlah pergerakan penumpang adalah sebanyak 28.305.677 pergerakan pada tahun 2042. Pesawat rencana yang digunakan adalah tipe Boeing 737-800 yang ditentukan dengan melihat pesawat terbesar dan terbanyak yang beroperasi. Kemudian, jumlah pergerakan penumpang pada saat jam sibuk adalah sebanyak 10.575 pergerakan per jam, dan pergerakan pesawat
pada saat jam sibuk adalah sebanyak 41 pergerakan. Kemudian untuk perencanaan pengembang geometrik sisi udara, untuk panjang runway yang dibutuhkan adalah 2.800 meter dengan lebar 45 meter, dengan lebar bahu tiap sisinya adalah 6 meter, dengan kemiringan melintang runway itu sebesar 1,5%. Untuk dimensi runway strip adalah sebesar 3.040 meter kali 300 meter, dengan kemiringan melintang sebesar 1,5%, clearway sebesar 500 kali 150 meter, stopway sebesar 60 meter kali 45 meter, dan resa sebesar 240 meter dan kali 240 meter. Lebar taxiway adalah 15 meter, dengan lebar bahu tiap sisi adalah 5 meter, dengan kemiringan melintang sebesar 1,5%. Letak kedua high speed exit taxiway yaitu sejauh 1.865 meter dari masing-masing ujung runway, dan kedua exit taxiway 90 derajat yaitu terletak pada kedua ujung runway. Perencanaan apron merupakan hasil pengembangan layout daripada apron existing yang menggunakan konfigurasi parkir nose-in dengan sistem parkirnya adalah frontal. Jumlah gate yang dibutuhkan adalah sebesar 18 buah dengan luasan total apron itu sebesar 115.151 meter persegi. Untuk perencanaan marking runway, taxiway, dan apron itu sudah sesuai dengan gambar yang telah dibuat. Saran. Yang pertama, metode forecasting pergerakan penumpang dan pesawat itu dapat menggunakan metode yang lebih akurat dan kompleks. Misalnya dengan metode economical modeling yang menghubungkan pergerakan pesawat dengan pertumbuhan ekonomi penumpang. Yang kedua, perencanaan dapat diteliti lanjut mengenai kemiringan memanjang runway dan taxiway yang disesuaikan berdasarkan pola pergerakan pesawat pada saat landing, take off, dan juga taxiing pada pergerakan runway dan juga taxiway. Yang ketiga, redesign pada layout apron, konfigurasi dan sistem parkir pesawat yang direncanakan itu masih dapat diteliti lebih lanjut dengan menyesuaikan bentuk daripada gedung dari terminal rencana pada tahun 2042. Untuk perencanaan lulusan apron dapat dihitung secara lebih detail dengan menyesuaikan layout apron yang lebih kompleks daripada yang direncanakan pada tugas akhir ini. Sekian pemaparan materi tugas akhir dari saya. Terima kasih atas perhatiannya.